Shalom semuanya. Selamat tahun baru ya, semangat yang baru, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Ya, saya barusan berduka, saya itu perjalanan ke sini tadi saya di sana nangis gitu ya. Teman baik saya barusan meninggal, teman baik. Padahal bulan Desember baru dia ngomong sama saya, usianya masih 40 lebih, orang yang baik. Orang yang enggak neko-neko, saya enggak tahu. Mamanya itu pendoa yang saya kenal, seorang ibu yang tabah, kuat, baiknya itu sudah enggak ketulungan. Kadang kita hidup enggak ngerti ya saudara, sehat loh, enggak sakit, tidur enggak bangun saudara. Kadang hidup itu, tahu bulan lalu akhir Desember dia itu ketemu saya ke rumah saya malam-malam sampai jam 10 malam. Cerita-cerita cuman ngomong gini, besok kalau mati request sama Tuhan. Request apa? Saya bilang, kalau mati enggak mau nyusahin orang, enggak mau sakit yang aneh-aneh. Ternyata Tuhan jawab. Ya, makanya hidup ini sedih saudara. Orang yang baik cepat mati. Tadi saya dengar yang jahat enggak mati-mati saudara. Didoakan mati tiap hari kok tambah panjang umur tadi. Ya, kita percaya ini sudah akhir zaman. Saya percaya orang baik yang tugasnya sudah selesai akan cepat dipanggil pulang kok. Karena senyatanya hidup di dunia ini saudara tidak akan pernah tahan saudara. Nanti ya ke depan, saya sudah berapa kali khotbah saya selalu ngomong ke depan. Saudara akan lihat kehidupan yang sangat mengerikan di dunia ini di akhir zaman. Orang kalau benar-benar tidak punya kekuatan Tuhan, akan banyak orang dunia nanti ambil jalan bunuh diri saudara. Kita bersyukur loh, kita masih punya senderan. Kita masih punya pengharapan. Kita masih punya satu janji jaminan bahwa orang benar itu tidak pernah ditinggalkan berjalan sendiri lewat dapur api saudara. Kalau dunia lewat dapur api kosong semua terbakar. Tapi satu hal kita sebagai anak Tuhan, kita bisa kuat. Kita jalan di dalam dapur api, Tuhan jamin tidak akan terbakar. Itu sebabnya hari ini saudara datang ke tempat ini semangat saudara. Jadi orang benar itu sudah enggak mikir apa-apa saudara, kalau sudah mati semua hilang saudara. Enggak ada yang bisa dibawa, apa yang bisa dibawa? Saudara mau stres apa hari ini semuanya, makanya selama ada nafas kehidupan. Makanya saya itu bilang, saya itu diomong sama beberapa pengerja, jangan capek-capek Bu Eli, sudah pelayanan ya sudahlah ya jujur. Tapi buat saya itu kenapa saya itu bukan cari image saudara. Saya merasa saya dipanggil Tuhan itu usia 45, itu baru saya mulai khotbah. Selama saya pelayanan saya enggak berani khotbah, usia 45 itu mulai belajar khotbah ya. Berarti 45 tahun ke belakang itu waktu hidup saya sudah sia-sia untuk perkara di dunia. Nah saya 45 tahun ke depan, kayak saya sekarang 53 ya, saya tuh enggak tahu loh berapa tahun lagi sih saya masih dikasih kesempatan hidup. Nah itu yang jadi komitmen saya sama Tuhan, saya bilang ini Tuhan pokoknya saya harus kejar perkara yang di atas. Enggak mau lagi perkara yang di dunia. Ya. Orang kalau sudah hatinya melekat sama Tuhan tuh beda saudara. Walaupun pergi gitu ya masih ingat, aduh domba-dombanya belum dikasih khotbah. Aduh renungan belum buat tuh, kadang kalau mau tidur tuh kadang ya sudah lupa. Waduh belum lagi buat renungan, jemaat sudah tanya Bu Eli hari ini di grup renungan kosong. Waduh Tuhan mau tidur bikin renungan. Sampai kadang-kadang ketiduran saudara. Masih ingat kenapa?
kita semua dalam satu komunitas, ini kita bangun sama-sama saudara. Supaya kita itu tidak bakal kuat kalau jalan sendiri. Tapi kalau kita bangun dalam satu komunitas, kita saling menopang, kita saling menguatkan, kita pasti bertumbuhnya luar biasa. Nah, hari ini saya akan berkhotbah ya. Tadi sempat duduk itu Tuhan kok ingatkan saya ayat di 1 Korintus. Saudara sudah dapat surat cinta semua ya? Surat ini sudah kita doakan. Saudara dapat cocok enggak ya? Cocok, itu isi hatinya Tuhan. Nanti setelah ibadah ini kita mau doa sama-sama. Yang dapat janji Tuhan aminkan semua. Tapi yang dapat teguran, percayalah. Teguran itu buat saudara supaya kita dikoreksi ya. Jangan bilang oh ini gak cocok ini ya. Kalau dibandingkan yang janji Tuhan kemenangan-kemenangan, yang teguran tetap bersyukur. Kenapa? Karena sebagai orang benar hari-hari ini perlu ditegur supaya kuasa doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau kita tidak dikoreksi firman dan kita tidak mau berubah, maka kita tidak akan lihat nanti dampak yang besar akan terjadi di tahun-tahun ini. Makanya di akhir zaman ini nanti pembedaan Tuhan itu jelas. Mana yang domba, mana yang kambing. Yang domba akan arahnya dibawa naik jadi kepala. Ya, yang baru diproses nanti kelihatan semuanya. Nah, 1 Korintus 3 ayat 13 sebelum kita bahas kunci berkat orang benar. Ya, kita ini sudah diberi kunci. Tapi kita sendiri kadang-kadang yang tidak melakukan bagian. Nah, ini yang akan terjadi di akhir zaman, kita baca. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan apa saudara? Api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh apa saudara? Api. Jadi hari ini kalau sudah dalam proses saudara jangan nuntut keluar zona nyaman sudah. Semua orang ya orang Amerika itu kurang yang di sekitar kebakaran itu daerahnya orang yang kayanya luar biasa. Dulu anak saya sekolah itu di depan itu. Jadi sekolah dia itu deket sekali satu jalan sama daerah yang kebakaran. Dan anak saya bilang gini, mah kalau lari pagi itu saya selalu di daerah sana. Karena itu daerah yang paling keren. Terus kalau jalan pagi itu kanan kiri itu rumahnya orang kaya. Yang rumahnya bagus-bagus, rumahnya 500 miliar, 500 M, 600 M, 700 M, bukan ember loh ya saudara. Saudara bisa bayangin itu cuman rumah. Kalau sudah habis, ya habis sekejap. Makanya di dalam dunia ini nanti pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Tidak ada orang yang bilang gini, aku minta Tuhan hidup enak. Lihat, saya waktu dengar teman saya mati, saya bayangin mamanya ya. Mamanya ini rasanya gimana? Berapa tahun yang lalu anaknya yang laki umur 32 tidur juga tidak bangun. Lah hari ini teman saya anaknya perempuan. Saudara bisa bayangin. Secara realita saya juga dengar kemarin ibadah di Surabaya seorang pendeta bersaksi bercerita. Ada seorang hamba Tuhan, seorang majelis yang sudah lama menjadi seorang majelis gereja. Punya anak. Anaknya satu-satunya perempuan jalan pulang. Kok diperkosa, disiksa, dibunuh sampai mati. Matinya enggak langsung saudara. 6 hari disiksa berlahan-lahan, diperkosa, bunuh sampai mati. Hari ini orang ini marah sama Tuhan. Majelis pelayan Tuhan ini hari ini kalau dengar lagu gereja dia enggak mau. Nek saya. Dia berkata, di mana Tuhan? Kalau Tuhan punya kuasa, kenapa kok tidak menyelamatkan anakku dari kebiadaban manusia?
Tapi sekali lagi saudara, kalaupun hal yang buruk terjadi, kita semua hari ini belajarlah setia. Karena hidup ini pengharapan kita bukan hanya di dunia. Kita percaya bahwa kehidupan yang kita nantikan, negeri yang berlimpah susu madunya itu nanti kalau kehidupan kita berakhir, yang namanya kehidupan di dunia, story di dunia ini sudah hilang saudara. Tapi yang ada tubuh kemuliaan, hidup kekal, bahagia bersama-sama Yesus Kristus. Itu yang memukan jaminan kita. Makanya ada firman, jangan pernah kecewa dan menolak aku. Kita hari-hari ini yuk berikutnya kita baca. Hari ini siapkan diri kita, bagaimana ayat 14 berkata, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan, uji, ia akan mendapat upah. Berarti orang tahan uji itu pasti setia dan taat dan benar sampai akhir. Sekali Yesus tetap Yesus. Lepas masalah kita apa? Karena karya keselamatan itu hanya bisa kita nikmati ketika kita tetap percaya kepada Yesus. Yuk kita lihat kunci, saya bahas kunci, kita buka ya. Hari ini saudara pulang, saudara bawa kunci. Tahun 2025, kunci berkat orang benar kita baca di Mazmur 34 ayat 18. Saudara jadi orang benar itu sudah dikasih kunci berkat. Tapi bagian kita jangan pernah lupa, gampang kok bagiannya. Kita baca ayatnya. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu apa saudara? Berseru-seru, maka apa saudara? Tuhan mendengar dan melepaskannya dari bukan satu macam kesesakan, tapi segala. Ini kunci berkat orang benar. Makanya kalau kepepet, saya sering kali khotbah, kalau sudah terdesak jangan tabrak hutang online, jangan kejar hamba Tuhan yang punya pendapat. Itu semua belum tentu bisa membuat saudara bangkit. Tapi waktu kunci orang benar Tuhan sudah kasih kata kuncinya, apabila orang benar dalam keadaan kesesakan dia datang berseru-seru kepadaku, aku pasti dengar. Aku pasti dengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin. Berikutnya Amsal 8 ayat 17, kita simpen dulu ya. Jadi kata kunci yang pertama adalah berseru-seru, buka Amsal 8. Nah ini, aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ayat 18-nya kita baca. Lihat ya, orang yang kedua adalah orang yang mengasihi, ketika mencari. 18-nya kita buka. Ini kata kunci. Apa yang saudara dapat? Kekayaan, kehormatan, harta yang tetap dan keadilan. Makanya ketika kita hari ini 3 hal, buka kunci berkat orang benar. Yang pertama, yaitu berseru-seru. Hari ini enggak usah bingung saudara. Kalau sudah kepepet tuh Bu Eli jatuh tempo, tagihan, kewajiban, angsuran. Saudara percaya, saudara mulai profetik. Saya mulai ajarkan jemaat semua hari ini profetik pakai firman. Karena dalam hidup ini hanya firman Tuhan yang bisa membawa saudara pulih, merdeka,
firman yang saudara ucapkan itu selalu punya kekuatan untuk berperang. Saudara tidak mampu berperang, tapi firman setiap kali saudara ucapkan, firman itu akan berperang. Alam roh itu selalu terjadi sesuatu ketika firman diucapkan. Tanggap ya. Nah, yang pertama kata kunci yaitu berseru-seru. Hari ini tidak ada orang benar yang menidurkan jam doa, malas doa. Karena melihat jawaban doa, ya tidak ada jawabannya, ya tetap tidak berubah. Bu Eli, suami saya doakan doa puasa Bu Eli. Pagi, siang, malam saya tengking-tengking. Dalam nama Yesus Bu Eli tambah parah, tambah tidak pulang rumah Bu Eli. Mungkin realita ketika saudara berseru-seru, keadaan tidak bertambah baik. Tapi satu hal yang Tuhan lakukan, dia tetap dengar, dia tetap punya komitmen buat saudara dan saya. Bahwa dia berjanji akan melepaskannya. Bukan hanya dari satu macam kesesakan, tapi segala kesesakan. Yang berikutnya mengasihi Tuhan, maka firman berkata ketika orang mengasihi aku maka aku akan mengasihi. Dan yang ketiga mencari Tuhan akan mendapatkan. Saudara percaya Tuhan itu harta yang segalanya, sumber segalanya. Kalau saudara dapat hadiah di dunia dibandingkan saudara dapat hatinya Tuhan, saudara lebih milih mana? Kalau buat hidup saya lebih memilih hatinya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya kekuatan, kekayaan yang unlimited. Manusia punya sumber terbatas. Saudara kalau diberi hadiah, sekaya-kayanya manusia, tapi tetap jauh pemberian Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Amin. 3 hal ini mulai kunci. Jadi mulai sekarang kalau sudah kepepet punya masalah besar, enggak usah panik, enggak usah minum obat depresi, enggak usah ngomong aku mau mati. Nanti kalau sudah waktunya mati, visanya habis, tidur enggak bangun saudara. Jadi sekarang selama masih punya nafas kehidupan, berarti Tuhan masih punya kepentingan buat saudara. Kalau tugasmu sudah selesai, kita semua pasti dibawa pulang. Tapi kalau memang hidupmu masih diberi kesempatan nafas, itu berarti bekerja memberi buah buat kerajaan Allah. Bukan buahnya untuk bisnismu, untuk keluargamu, itu bonus saudara. Kita percaya waktu kita melakukan berseru, sudah hidup mengasihi Tuhan, hidup cari Tuhan. Saudara waktu melakukan ini konsisten, percayalah. Kita akan menikmati, saya buka dari firman semuanya. Kunci kata berseru, buka di Matius 7 ayat 9 sampai 11. Kunci orang berseru itu mendapatkan apa Bu Eli? Makanya doa itu jangan ditidurkan saudara. Saudara ngomong Tuhan tolong, Tuhan sudah dengar, Tuhan mau lepaskan apa yang saudara minta tolong. Tuhan tolong, Tuhan tahu keinginan hatimu apa, maka Tuhan akan melakukannya. Lihat ya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Waktu kita berseru bilang Tuhan roti, roti. Tidak mungkin Tuhan kasih batu. Tangkap ya. Berikutnya. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ayat 11 ini kata-kata yang luar biasa. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tidak ada orang yang berseru-seru sama Tuhan hari ini sekalipun jawaban itu belum terjadi, tetap Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Mungkin hari ini saudara kalau minta belum dikasih,
Ya, minta roti, saudara kalau cepat dikasih roti nanti jadi batu sandungan. Tuhan tahu waktunya kapan saudara diberi roti. Mungkin saudara minta ikan tapi kok kelihatannya belum. Kalau diberi ikannya sekarang nanti itu akan jadi ular berbisa. Yang membuat saudara nanti malah diracun. Berapa banyak orang yang dipulihkan cepat bukannya sehat rohani, malah itu meracuni hidupnya sendiri, malah hidupnya jadi sombong. Hidupnya malah jarang ibadah, hidupnya makin keduniawian, tidak lagi rohani. Dulu hidupnya pas-pasan rohani, setelah diberkati sukses luar biasa rohana Bu Eli. Makanya Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberi roti, untuk memberi ikan buat anak-anaknya. Tapi yang pasti dia kalau menunda jawaban itu pun jawabannya yang terbaik. Anggap ya saudara, jadi orang yang berseru kepada Tuhan sudah dapat kunci, pasti ada jawaban terbaik. Makanya jangan memaksa waktunya Tuhan. Kalau saudara paksa waktunya Tuhan, itu akan jadi batu dan itu akan jadi ular yang meracuni hidupmu. Hari ini pastikan jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang kedua, buka Mazmur 86 ayat 7. Mazmur 86 ayat 7 kita baca. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab apa saudara? Engkau menjawab aku. Tidak ada orang yang berseru tidak dapat jawaban. Pasti. Jawaban Tuhan itu tidak sama dengan jawaban yang kita mau hari ini kita bayangkan. Saya kalau dapat jawaban Tuhan dari 5 tahun yang lalu, saya sudah dijawab semuanya happy ending itu tadi yang kesaksian ya. Saudara yang mungkin mikir gini, saya dengar dia 1 bulan, saya mikir gini, 1 bulan, saya 15 tahun. Aduh, Tuhan bilang ini enggak apa-apa. 1 bulan ya upahnya kali 1 bulan. Yang 15 tahun ya kali 15 tahun. Nong jeripayamu dalam Tuhan menabur benih kebenaran. Menabur benih cucuran air mata enggak pernah sia-sia. Pulangnya pasti sorak-sorai kemenangan. Ya, makanya saya tadi ngomong sama diakon konseling sama saya berapa kali. Saya cuman bilang ini, Bu, kalau sudah dapat mujizat itu tetap berjaga-jaga. Karena perjalanan hidup ibu masih belum berakhir. Selama ada nafas, iblis tetap bisa mencobai enggak? Tetap sama. Kita ini tidak tahu ada orang yang selesai masalah keuangan datang lagi. Namanya ini ujian tadi akhir zaman. Semuanya lagi diuji dengan api. Nah kita lihat berikutnya ya. Kita percaya pulang Mazmur 55 ayat 18 sampai 19. Di waktu petang, pagi, tengah hari apa saudara? Aku cemas dan menangis. Siapa yang mendengar suara saudara? Tuhan mendengar suara tangisan saudara. Mungkin hari ini saudara nangis, Bombay Tuhan, rumahku dilelang bank Tuhan. Usahaku sepi Tuhan, sudah arahnya bangkrut Tuhan. Sudah tidak usah lari kemana-mana. Curhat sama manusia nanti aib saudara malah dibuka kemana-mana. Lebih baik ngomong sama Tuhan, akui. Saya selalu ajari setiap jemaat hari ini, yuk kalau malam mau tidur akui. Tuhan tuh senang loh keterbukaan. Saudara ngaku aja kelemahan saudara apa. Kegagalan saudara apa. Hari ini saudara ngomong Tuhan kelemahanku hari ini aku belum bisa bayar utang jatuh tempo besok Tuhan. Tuhan ampuni kalau aku sempat gagal. Tadi aku sempat takut, khawatir, cemas. Tuhan ampuni. Saudara mulai belajar mengakui kelemahan saudara. Kita percaya Tuhan itu pendengar yang baik.
Kalau kita terbuka, kita mengakui kegagalan, kelemahan, kesalahan kita, percayalah Dia pasti dengar. Berikutnya, ayat yang ke-19. Ia membebaskan aku dengan apa saudara? Waktu Tuhan dengar janji Tuhan, Dia akan bebaskan saudara dan saya aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Mungkin hari ini kau datang, dupuk masalahku bukan satu, berduyun-duyun. Gerombolan Bu Eli, satu belum selesai datang lagi, satu belum selesai datang lagi. Tidak usah takut. Hari ini waktunya kita sudah diberi kata kunci berkat orang benar, yaitu ketika kita berseru-seru, buka PowerPoint-nya. Saudara percaya 3 hal ini akan terjadi. Pemberian yang terbaik, jawaban yang luar biasa, dan itu tadi pembebasan secara aman. Hari ini tidak usah lari kemana-mana ya. Tuhan sudah kasih tipsnya. Kalau kita berdoa, saudara cuman bilang gini, Tuhan mulai hari ini aku tahu, waktu aku berseru kepadamu, engkau pemasang telinga mendengar setiap teriakanku, air mataku, kelemahan, kesalahanku. Dan aku percaya Tuhan pemberian yang terbaik on the way, jawaban yang luar biasa on the way, pembebasan secara aman, semuanya sedang dalam perjalanan untuk aku nikmati. Kata kuncinya apa saudara? Berseru-seru. Jadi gampang enggak berseru sama Tuhan, enggak bayar kan ya? Saudara kalau berseru-seru minta tolong sama ke Gunung Keramat, Gunung Kawi, bayar ya? Masih beli nasi tumpeng ya, masih beli bunga sesajen, masih kasih uang dan sebagainya. Tapi kalau berseru-seru sama Tuhan, satu hari mau panggil Tuhan 100 kali, bayar enggak saudara? Enggak bayar. Tapi hasilnya luar biasa enggak? Jelas. Karena kata kunci firman Tuhan, tiap kali kita panggil namanya, Dia sedang menyediakan pemberian, jawaban, dan pembebasan secara aman. Amin. Saudara mau lakukan praktek ya. Mulai sekarang kalau ada orang susah, kasih aja jawabannya, sudah kamu ndak usah banyak bingung. Daripada bingung, takut, khawatir, ndak menambah sehasta hidupmu, ndak merubah nasibmu. Lebih baik kamu mulai sekarang berdoa. Kita hari ini jujur, saudara ndak punya apa-apa, ndak apa-apa. Saudara sudah ndak punya kemampuan apa-apa, ndak apa-apa. Tapi kita masih punya kekuatan, kemampuan untuk melipat tangan. Amin. Saudara semua yang datang ke sini sehat kan? Masih bisa melipat tangan semua? Masih bisa diberi kekuatan sama Tuhan untuk melipat tangan sampai hari ini? Mulai hari ini aktifkan itu. Ini tidak bayar, tapi hasilnya doa orang benar itu dahsyat kuasanya. Amin. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu identik dengan benci dosa. Mengasihi Tuhan, yuk buka Amsal 8, 1 poin lagi kita selesai ya. Saudara yang punya surat cinta nanti didoakan. Apa yang jadi profetik janji Tuhan di tahun-tahun ini, saudara doakan. Sungguh-sungguh Tuhan pasti akan genapi. Amsal 8 ayat 21. Supaya ku wariskan harta kepada siapa saudara? Yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Lompat 34. Amsal 8. Nah, berbahagialah apa saudara? Orang yang mendengarkan daku. Hari ini orang mengasihi Tuhan tuh pasti dengar-dengaran akan suaranya Tuhan. Makanya kalau orang ngomong mengasihi Tuhan tapi suka kompromi dosa, itu orang yang munafik. Jelas. Orang kalau mengasihi Tuhan pasti alergi sama dosa. Jujur di sini siapa yang suka marah? Sampai hari ini suka maki orang.
Jujur, ini waktunya kita ndak main-main dengan yang namanya kelihatan dosa yang wong maki orang aja loh Bu Eli, wong cuman marah, sakit hati aja itu kan dosa biasa. Daripada membunuh Bu Eli, daripada berzina, saya kan ndak berzina, saya juga ndak punya pasangan TTM, saya ya cuman suka maki suami saya. Lah suami saya salah masa ndak suka dimaki-maki kok enak. Nah ini hati-hati saudara. Hari ini kalau kita sudah dikasih kunci berkat buat orang benar, maka tidak ada kata lain. Selama kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan membenci yang namanya perbuatan dibenci Tuhan. Jangan suka sakit hati. Tahun ini siapapun kita, jangan suka marah, jangan suka berkata yang negatif. Kalau kita hari ini jujur ada banyak ibu-ibu yang hari ini datang sama saya konseling. Itu konseling tentang anak. Anak zaman now itu ndak bisa dikeras. Saudara semakin keras anak zaman now, maka anak zaman now ndak seperti kita dulu diperlakukan orang tua. Masih nurut. Kalau sekarang sudah ndak nurut saudara. Gimana caranya mengatasi? Kita percaya kita masih punya kuasa. Saya bisa melihat anak-anak saya hari ini ya. Bagaimana sekolah hari ini luar biasa. Mamanya bodoh. Orang tanya, loh kamu itu loh enggak pernah ngajari anak, gimana ngajari anak, oh mamanya bodoh pinteran anaknya. Oh anaknya sudah canggih, enggak pernah saya ngajari anak, enggak pernah nuntut anak apa-apa. Tapi saya selalu mendoakan, makanya saya selalu share doa saya di Instagram ya. Saudara tahu saya selalu berdoa dari kecil, anak-anak itu selalu saya doakan gini, hikmat 10 kali lipat lebih pinter dari hikmat orang berilmu lainnya. Suatu kali anak saya datang bawa nilai 4 saudara. Terus anak saya takut, aduh mam gara-gara main game dapat 4. Ya enggak apa-apa. Hikmat 10 kali lipat lebih pintar. Saya enggak mau ngutuki anak, saya enggak pernah ngomong makanya dasar anak bodoh, enggak tahu diri. Enggak, saya enggak mau. Karena saya tahu hidup mati itu dikuasai lidah. Waktu saya tahu saya punya kuasa dalam mengucapkannya, saya bilang kamu anak yang hebat. Kamu anak yang pintar, yang Tuhan kasih hikmat luar biasa. Buat jodoh saya juga enggak pernah seleksi jodoh anak saya enggak pernah saudara. Apalagi anak sekarang, kalau dijodoh-jodohkan pasti marah. Tapi saya bersyukur lewat doa. Lewat saya melakukan doa setiap hari saya bilang Tuhan terima kasih dari kecil loh. Saya selalu doakan jodoh, pekerjaan, mertua yang baik. Walaupun anak masih 5 tahun dulu, 6, 7, 8 tahun. Saya setiap kali saya doakan terima kasih buat jodoh, pekerjaan. Mertua itu perlu didoakan loh saudara. Kalau anak saudara di dalam satu rumah tangga tinggal sama pondok mertua indah, mertuanya galak kayak herder yang tiap hari kira-kira saudara anak saudara stres, saudara juga stres. Makanya ini perlu jadi beban buat orang-orang tua yang masih punya anak belum berumah tangga. Doakan supaya jodoh, pekerjaan, mertuanya baik. Jujur Tuhan kasih saya. Tidak pernah saya seleksi, tapi secara waktu saya merenungkan saya dapat menantu. Anak saya itu pacaran 10 tahun menikah. Saya itu dapat anak saya dapat menantu calon suaminya sekarang itu suami yang baik, tidak merokok, tidak minum, pinter, lulus summa cum laude, cinta anak saya. Terus saya lihat mertuanya baiknya. Saya tuh sampai kaget, suatu kali ketemu sama calon besan saya waktu itu, masih belum jadi besan. Dia bilang gini, dalam keluarga rumah kita ini, saya ini orang yang enggak pernah bisa marah. Oh enggak pernah marah, aduh puji Tuhan, anak saya dapat besan yang enggak pernah marah. Lawang anak saya ini kerasnya luar biasa. Terus saya tanya, Cik, anaknya 3 yang enggak pernah marah yang mana? Ya ini. Ya menantu saya itu, saudara lihat ya, Tuhan itu kasih sesuatu yang spesial hari ini, makanya kita belajar aja mengasihi Tuhan. Nah berikutnya,
Orang yang mendengarkan daku yang setiap hari menunggu pada pintuku itu. Kita sabar di ruang tunggunya Tuhan. Tidak usah keluar. Walaupun ikut Tuhan selama lemot kok tidak dibuka-buka pintunya. Sudah sabar. Yang menjaga tiang pintu gerbangku. Buka 3 poin. Kita percaya kalau kita mengasihi Tuhan ini kuncinya. Tuhan akan mewariskan apa saudara? Hartanya. Tuhan akan mengisi penuh perbendaharaannya. Dan Tuhan menyediakan kebahagiaan. Saudara percaya tahun ini siapa yang ingin dapat hartanya Tuhan? Diisi penuh perbendaharaan lumbung-lumbungmu. Bahkan Tuhan menyediakan kebahagiaan sampai anak cucu. Belajarlah untuk mengasihi Tuhan. Bukan hanya asbun. Bukan hanya waktu saudara nyembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan bilang gini, Pret, barusan marah sama suami. Tuh suami tidur di sampingmu, ndak disapa, ndak ngomong, sudah 1 minggu komunikasi cuma lewat WhatsApp, ngomong mengasihi Tuhan. Kira-kira Tuhan lihat di atas itu geli saudara, enak. Kenapa? Jujur. Orang kalau mengasihi Tuhan, tidak hanya sekedar aku mengasihi Engkau. Nangis aku mengasihi tapi aku benci nih Tuhan. Orang yang di sampingku ini salah kawin Tuhan. Boleh tukar tambah enggak Tuhan, mau saya cekik aja Tuhan. Didoakan mati-mati panjang umur terus Tuhan. Jujur, berapa banyak ya? Saya itu kadang-kadang kalau terima konseling tuh geli loh saudara. Ibu-ibu itu kalau enggak bisa balas suaminya, ini lebih jahat tuh ibu-ibu. Saudara tahu? Bu, saya enggak bisa balas suami saya. Saking jengkelnya karena suami saya itu orangnya galak, saya balas gimana? Sikat giginya saya pakai kosek WC. Hah? Itu kan bakterinya, itu biar dipakai kosek WC saudara. Habis gitu suaminya, saya cuma bilang ini, ibadahmu akan sia-sia loh. Nangis setiap hari, enggak akan pernah dapat hasil. Orang mengasihi Tuhan itu baru dapat ini saudara. Kita mau bahagia ketika kita berkata, walaupun suami kita sudah enggak pedulikan kita, mertua mungkin istri kita juga enggak pedulikan kita, anak-anak kita nyakiti kita. Sepanjang kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu enggak pernah ambil jatah orang benar saudara. Amin. Setiap bagian orang benar, harta, lumbung diisi, kebahagiaan dia akan berikan. Makanya pulang dari tempat ini, koreksi. Selama ini aku mengasihi Tuhan tuh asbun atau benar-benar. Kalau mulai hari ini tulus mengasihi Tuhan, denger-dengeran sama Tuhan. Tuhan ngomong jangan marah, sabar, ngomong kanan kiri, sabar. Tahun ini lebih panjang sabar ya. Dimaki orang di jalan, diserempet, matamu ndak usah buka kaca matamu sendiri, ndak usah. Itu nanti habis ngomong matamu baru berdoa. Tuhan ampuni aku enggak. Setiap kali kita tahu kita ini sebagai orang benar. Saudara hari ini yuk tahun ini yang kita mau, Tuhan itu mau sudah kasih kata kunci kita berubah. Amin. Kita sama-sama belajar untuk berubah, menyenangkan hatinya Tuhan. Supaya ketika Tuhan disenangkan apa yang kita tabur kita pasti menuai berkatnya Tuhan. Amin. Yang terakhir. Mencari Tuhan. Kalau sudah kata yang terakhir saya pasti dengar. Senyatanya firman Tuhan itu kalau mau dibahas tidak bakal pernah habis saudara. Firman Tuhan itu ajaib. Dulu saya kalau mau khotbah, jujur ya saya itu kan tidak sekolah Alkitab. Lah kalau mau disuruh khotbah tiap hari sama Tuhan saya tolak loh saudara.
Waktu Tuhan bilang ini, khotbah, enggak mau Tuhan. Khotbah, enggak mau. Saya berapa kali mengeraskan hati saya. Kenapa? Saya pikir gini, lah Alkitab itu tebel. Ya memang tebel saudara. Tapi isinya kan kurang lebih sama. Ya cuman berdoa, bersyukur, bersukacita, mengampuni. Ya kan. Lah apa yang mau dikhotbahkan coba? Susah. Tuhan enggak bisa Tuhan. Apa yang mau dikhotbahkan? Ternyata ketika hikmat Tuhan mengalir. Hari ini kalau enggak di time out ini enggak berhenti nanti sampai jam 3 saudara. Kenapa? Karena hikmat Tuhan tuh enggak pernah berhenti. Makanya kenapa saya hari ini kalau sudah dikasih rema sama Tuhan, saya langsung live saudara. Supaya enggak berhenti, ngalir terus. Saya dapat, saya alirkan, saya dapat terus. Jadi tiap malam saya ambil keputusan sudah tahun 2025. Walaupun saya enggak ngerti tiap hari itu hikmat dari mana. Mau ngadain ST saat teduh sebelum tidur. Waduh itu benar-benar setiap hari harus baru. Setiap hari bikin renungan baru. Saya percaya kalau Tuhan sudah kasih kunci semua yang terbaik pasti Tuhan kasih. Waktu saya enggak bisa khotbah Tuhan bilang gini, tenang aja nanti aku kasih yang terbaik buat kamu. Tenang aja, hikmatku pasti ngalahin hikmat sekolah Alkitab. Benar saudara, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah yang terakhir mencari Tuhan, Amsal 8 ayat 17 dan 18. Setelah itu kita selesai, pemain musik boleh maju ke depan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang apa saudara, ada kata tekun. Jujur banyak orang cari Tuhan kalau butuh jen ya, kepepet, Tuhan sakit sudah stadium baru. Tuhan tolong gak mau mati Tuhan, mau panjang umur. Jujur tahun ini adalah tahun kita semua gak usah banyak nuntut Tuhan, yuk kita yang mau sadar diri berubah. Tuhan dulu aku cari Tuhan enggak tekun. Cari Tuhan cuman hari Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat cari jen. Uang, buka mata uang, tutup mata uang, kejar omset. Beli rumah baru Tuhan. Semua kunci berkat Tuhan sudah sediakan. Orang cari Tuhan hari ini tidak bisa Senin Kemis saudara. Ada kata depan, tekun. Setiap hari jangan cari Tuhan hanya dikaitkan dengan masalah. Kalau gajiannya tebal, wah lupa Tuhan. Doanya cuman doa makan. Mau tidur tiap hari tekun. Ibu-ibu cari sale 50%. Sarah lagi sale besar-besaran, tahu informasi ibu-ibu. Tapi jadwal ibadah PD Victory tidak tahu. Makanya hari ini yuk sudah. Saudara kalau ada penawaran dunia, arisan yuk, ngopi yuk. Enggak, aku mau tahun ini mau berubah. Aku mau prioritaskan kasih waktuku buat Tuhan. Aku mau tekun. Saudara tahu orang yang tekun cari Tuhan akan mendapatkan dagu berikutnya 18 itu yang akan Tuhan sediakan. Yang tadi kita baca ini loh saudara. Saudara kata kuncinya tekun cari Tuhan. Bonusnya enggak main-main. Kekayaan, kehormatan, harta yang tetap dan keadilan itu ada menyertai orang yang tekun cari Tuhan. Saudara tekun cari uang, dunia ini ngengat, pencuri akan mencuri. Ngengat, belalang pelahap, pengirip, pindahan pelompat akan menghabiskan. Tapi kalau saudara tekun cari Tuhan, semua ini sudah Tuhan sediakan. Orang tekun cari Tuhan, Tuhan tahu kok hatimu. Tuhan tahu loh hati yang saudara datang ke tempat ini. Sungguh-sungguh cari Tuhan atau cari berkatnya. Kalau tidak datang nanti tokoku sepi. Nah itu bukan tekun cari Tuhan. Kita kalau sudah mengasihi Tuhan,
tekun cari Tuhan, rajin berseru-seru. Percayalah, apa yang saudara pergumulan tahun ini sulit, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dia sumber atas kehidupan saudara yang akan memberkati saudara berlimpah. Yuk bangun, bangkit berdiri. 3 hal, apa saudara kuncinya? Berseru-seru. Dapat apa kalau berseru? Dapat jawaban yang terbaik, dapat pemberian yang terbaik, jawaban yang luar biasa, dan pembebasan secara aman. Amin. Jadi tidak perlu takut. Masa sukar, ujian api sedang berlangsung di dunia ini, seluruh dunia. Saudara mau lari ke Amerika, Amerika lagi resesi. Saudara mau lari ke Jepang, sama aja. Percayalah, yang betul bukan lari dari kenyataan. Lari pagi boleh ya, lari dari kenyataan tidak boleh saudara. Jalani aja, yang penting kuncinya sudah ada di tangan saudara. Tinggal kita hari ini mau praktek enggak sama Tuhan. Berubah gaya hidup saudara di tahun 2025. Yang kedua apa? Mengasihi Tuhan, benci dosa ya. Ibu-ibu yang mulai sakit hati buang semua. Yang suka marah buang hari ini, supaya berkat Tuhan itu tidak ada penghalang dalam hidup saudara. Cari Tuhan supaya yang namanya kekayaan, kehormatan, harta, keadilan, mengasihi Tuhan juga akan diberi warisan. Lumbung-lumbungmu, bahkan Tuhan sudah sediakan kebahagiaan. Yuk kita mau datang sama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu, satu lagu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau hancur hati. Setiap hati yang hancur tidak pernah dipandang hina. Kalau saudara dikoreksi firman jangan marah. Kalau saudara dikoreksi firman hari ini, Tuhan aku adalah orang yang tidak tekun cari Tuhan. Aku kurang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akui kelemahanmu, akui kegagalanmu, akui kesalahanmu. Seluruh hidupku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku berlepas, Kau menggenggam tanganku. Ku ingin lebih mengenalimu. Ku terhubung denganmu. Terhubung dengan Tuhan setiap hari, bangun hubungan. Tuhan itu mau hubungan seorang bapak dan anak itu begitu erat karena Dia mengasihi saudara dan saya. Hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Kami mau terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami gak mau terhubung dengan dunia ini. Dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan, tapi kami mau terhubung dengan Kristus. Engkau sumber kehidupan kami Bapa. Yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Musik boleh mengalun. Orang siang ini datang. Mungkin selama ini engkau juga belum terhubung dengan Kristus. Engkau banyak terhubung dengan perkara-perkara duniawi. Engkau banyak terhubung dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang bukan datangnya dari Tuhan. Tapi hari ini firman ini akan mengubah setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan siang ini sudah kasih kunci berkat. Dia kasih kunci di setiap tangan-tangan yang hari ini
Tangan ini menada ke atas dan kau berkata, Tuhan, aku mau kunci berkat-Mu. Aku pulang bawa kunci berkat-Mu Tuhan. Ketika aku melakukan firman-Mu, maka kunci berkat itu akan terbuka buat setiap rumah tangga, setiap usaha, setiap keluargaku Tuhan. Aku percaya itu Tuhan. Mungkin hari ini kau datang dengan hancur hati. Ada banyak hal yang kau lakukan di tahun 2025. Engkau masih punya kepahitan. Engkau masih hari ini gak bisa tekun dengar suara Tuhan. Mungkin sampai hari ini engkau masih mengeraskan hati untuk mengampuni suamimu, mengampuni istrimu, mengampuni anak-anakmu, mengampuni orang terdekat yang menyakiti engkau. Hari ini engkau datang sama Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau dengar suara-Mu Tuhan. Aku mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Walaupun itu sakit buat aku, tapi aku mau melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu. Mungkin saudara yang datang ke tempat ini, saudara punya pergumulan yang berat. Saudara punya kewajiban jatuh tempo, hutang, toko usaha yang sepi. Bahkan rasanya engkau berkata, aku tidak cukup Tuhan. Rasanya kau tidak cukup, tidak sanggup lagi. Kata kunci Tuhan berkata, berseru nak kepadaku. Waktu engkau berseru, aku lagi mendengar setiap tangisan, kebutuhan hidupmu. Aku dengar rasa takutmu. Dan aku akan memberikan engkau pemberian yang terbaik. Jawaban hari ini Tuhan sudah berikan jawaban yang luar biasa. Tuhan juga memberikan pembebasan. Engkau tetap aman, keuanganmu tetap aman. Rumah tanggamu walaupun kau ditinggal selingkuh sampai bertahun-tahun, jangan takut. Kalau aku berkata aman, itu berarti semuanya akan baik-baik saja. Saudara mungkin punya beban yang hari ini mau didoakan. Saudara mungkin bisa angkat tangan dari tempat di mana saudara berdiri. Saya akan melepaskan berkat, saya akan melepaskan anugerah Tuhan. Bukan kekuatan manusia yang bisa membuat engkau bertahan hari-hari ini. Manusia tidak ada yang bisa bertahan. Karena ini masa makin sulit, makin sukar. Saudara diperhadapkan dengan orang yang jahat makin jahat. Hanya karena anugerah Tuhan kita mampu, karena ketika anugerah itu berbicara, semua masalahmu tidak akan melampaui kekuatanmu. Hari ini kita cuma butuh satu hal, saudara bisa angkat tangan. Saudara angkat tangan, kita berkata, Tuhan aku butuh anugerah-Mu Tuhan. Aku butuh kekuatan-Mu Tuhan. Aku butuh Tuhan satu tuntunan-Mu Tuhan melewati tahun 2025 ini Tuhan. Aku percaya melewati api aku tidak akan terbakar karena ada anugerah kasih setia-Mu, kekuatan-Mu menyertai aku. Tuhan kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ambil alih tangan-tangan ini Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan air mata Tuhan. Engkau tahu isi hati mereka. Teriak mereka minta tolong. Engkau melihat tangan yang terangkat ke atas. Tuhan ambil alih dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan turun tangan atas setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang tidak mampu hari ini Tuhan katakan, nak jangan takut. Engkau memang tidak mampu karena aku tidak ciptakan engkau sebagai pribadi yang serba bisa, serba mampu, serba hebat. Tapi satu hal Tuhan berkata siang ini, aku Tuhan Allahmu yang selalu ada di pihakmu. Aku tidak akan pernah biarkan kau berjalan sendiri dalam lembah kekelaman. Cukup gada dan tongkatku akan menyertai engkau melewati semua ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kami yang sudah datang pada siang ini. Kami yang datang hari ini persiapkan dengan kunci-kunci yang ada di tangan kami Tuhan. Engkau sudah menggantikan tangan kami dengan kau gantikan, kau berikan kunci buat setiap tangan kami. Terima kasih Bapak, kunci berkat kami bawa pulang Tuhan. Dan kami akan menikmati, kami akan melihat apa yang kau janjikan dalam firman-Mu Tuhan. Ya dan amin. Engkau tidak akan pernah lalai menepati janjinya.
Kami pulang dengan membawa kekayaan, kehormatan, keadilan, harta yang tetap. Itu akan menjadi milik kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat siang ini. Biar kuasa-Mu terus dinyatakan buat setiap kami. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan Jeripayat. Kami tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin.